Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 193. Jawab dulu istriku. Kenapa jadi manja sekarang? Din berusaha menahan istrinya untuk pergi. Kedua tangannya sudah melingkar di perut Azarin. Tapi boleh jujur gak sih? Mas itu makin suka dengan sikap manjamu yang sekarang, daripada sok kuat, tegar, tapi dipendam sendiri. Mas, udah Azarin berusaha melepaskan lilitan tangan Din, pada sesungguhnya dia menyukai hal itu. Kita harus ke rumah sakit. Ya udah, cium dulu. Din semakin gencar menggoda istrinya. Dia memajukan kepalanya dari pundak Azarin. Satu ciuman, satu langkah. Dua ciuman, dua langkah. Tiga ciuman. Tiga langkah dan seterusnya. Sela Azarin kesal. Kita berada di lantai 2, Mas. Jarak sampai ke bawah saja, banyak, bisa berapa banyak ciuman yang Mas minta? Din terkekeh. Ya sudah, 2 ciuman saja. Sisanya utang. Refleks Azarin melotot tajam, bisa-bisanya suaminya memberikan utang ciuman padanya. Astagfirullah. Tak ingin memperpanjang masalah, Azarin pun gegas mencium kedua pipi Din, lalu bergegas berlari keluar dari kamar. Ayo, Mas. Kalau lelet dikit, aku tinggal, ujar Azarin cepat. Din tersenyum melihat tingkah Azarin yang makin lama, makin terlihat lucu. Azarin bahkan tak segan meminta dipeluk, hal yang tak pernah terjadi saat awal menikah. Setelah berpamitan pada Bu Mahira, yang memilih menetap karena Alina tak boleh ikut ke rumah sakit, Azarin dan Din melangkah keluar rumah, apalagi Vera sudah siap dengan mobilnya di depan pagar. Namun, baru saja mereka keluar dari pintu, pandangan mereka tertuju pada sosok yang duduk di sudut teras. Zaina. Gadis itu duduk memeluk lutut, sementara di depannya ada sebuah tas hitam besar yang tampak sudah usang. Kepalanya tertunduk, bahunya bergetar halus, seolah menahan sesuatu. Azarin sempat tertegun. Ada perasaan yang berkecamuk di dadanya, kejut, iba, dan juga getir. Dia ingin mengabaikannya. Dia ingin tetap marah. 7. Namun, di saat yang sama, nuraninya berbisik lirih, dia masih remaja. Azarin menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kenapa masih di sini? Tanyanya, suaranya berusaha terdengar datar. Zaina mengangkat wajahnya perlahan. Mata sembabnya menatap Azarin dengan sendu. Aku mau kemana, Kak? Tante Laras udah pulang ke kampung, bisiknya lirih. Azarin membelalakkan mata. Pulang. Zaina mengangguk lemah. Azarin meremas ujung gamisnya, emosinya kembali bergolak. Dia tante sungguhanmu, kan? Kenapa dia tega meninggalkan kamu sendiri? Zaina menelan ludah, bibirnya bergetar. Karena dia gak punya pilihan lain. Kalau aku tetap ikut dengannya, suaminya. Azarin merasakan napasnya tercekat. Zaina menggigit bibirnya, kedua tangannya meremas rok lusuhnya. Suaranya hampir tak terdengar saat akhirnya dia melanjutkan, Om Herman itu, dia hampir menyentuh aku, Kak. Hampir. Azarin dan Din membeku di tempat, mereka saling tatap. Bahkan tangan Azarin yang digenggam oleh Din terasa dingin. Apa? Suara Azarin bergetar. Zaina menundukkan kepala, air menatanya jatuh tanpa bisa dibendung. Dia pikir aku bukan keponakannya sendiri. Dia sering menatap aku dengan tatapan yang aneh, Tante tahu, Kak. Dia tahu. Tapi dia gak pernah benar-benar membela aku, karena suaminya selalu berkata aku yang menggodanya.
Hening. Hanya suara tangisan Zaina yang terdengar. Aku gak punya pilihan lain, Kak. Kalau tetap tinggal di sana, aku takut suatu hari aku gak bisa menyelamatkan diri. Aku ingat pesan ibu sebelum meninggal, kalau aku gak diterima di sana, aku harus datang ke sini. Karena bagaimanapun, ini rumah ayahku juga. Setidaknya, di sini aku gak perlu serumah dengan paman. Zaina menyeka air matanya kasar, seolah tak ingin terlihat lemah. Azarin mengalihkan pandangan, menatap Din yang sejak tadi diam. Ada amarah terselubung dalam tatapan suaminya. Sementara Azarin menggigit bibir, tangannya gemetar di sisi tubuhnya. Dibayangkannya remaja kecil ini, yang sepanjang hidupnya selalu diombang-ambingkan keadaan. Seorang anak yang tak pernah diminta untuk lahir, namun harus menanggung kesalahan orang tuanya. Azarin mengepalkan tangannya. Di satu sisi, dia masih mengingat Umi yang kini terbaring di ICU. Namun, di sisi lain, bisakah dia benar-benar menutup mata? Bukankah kita harus memanusiakan manusia? Mas, kita harus apa? Tanya Azarin lirih. 8. Edean pun menggelan apa sejenak. Ayo ikut kami. Zaina pun beberapa kali mengedipkan kelopak mata. Dia separuh tak sadar dengan perintah tersebut. Kemana, Kak? Aku, dibuang ke panti. Tanyanya dengan polos sekaligus gugup. Din mengulas senyum miring seraya membuang muka. Kemudian melangkah lebih dulu, memegang tangan istrinya menuju mobil. 9. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Azarin tak henti-hentinya melirik Din di kursi sampingnya. Ada ribuan pertanyaan berputar di kepalanya, terutama tentang keputusan suaminya membawa Zaina serta dalam perjalanan ini. Namun, Azarin memilih diam. Dia tak ingin menyinggung atau bahkan mempermalukan Zaina, yang kini duduk di kursi depan, di samping Vera yang mengemudikan mobil. Sementara itu, Zaina sendiri menatap lurus ke depan, enggan menoleh sedikit pun ke belakang. Ada sesuatu yang bergetar dalam dadanya, rasa tak percaya, canggung, dan juga getir. Dia duduk di dalam mobil mewah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Bagaimana mungkin hidup bisa begitu timpang? Azarin dan Alea bisa menikmati semua ini, kemewahan, kehormatan, rumah besar, bahkan suami yang baik. Sementara dirinya, sepanjang hidupnya dia hanya berjalan kaki di bawah terik matahari, bergelut dengan kemiskinan, dan menelan penghinaan. Mengapa takdir begitu kejam padanya? Tak ada obrolan sepanjang perjalanan. Hanya suara roda yang berputar di aspal, menyesakkan udara dalam mobil yang terasa lebih dingin dari biasanya. Begitu tiba di rumah sakit, Vera dengan sigap keluar dan membukakan pintu untuk Din dan Azarin. Din pun melangkah keluar dengan tenang, sementara Azarin menyusul di belakangnya. Namun, sesaat sebelum mereka melangkah lebih jauh, Din berbicara pada Vera dengan suara rendah, namun tegas. Carikan kontrakan untuk gadis di dalam mobil, jauh dari rumah Asa. Jangan lupa carikan pekerjaan untuknya. Vera mengangguk paham tanpa bertanya lebih lanjut. Namun, hal itu membuat Azarin menatap suaminya dengan kagum. Dia tidak menyangka Din akan mengambil keputusan sebijak itu, tidak mengusir, tetapi juga tidak membiarkan Zaina tinggal di rumah mereka. Namun, mereka lupa satu hal. Pintu mobil yang tidak tertutup rapat, membuat Zaina mendengar perkataan Din. Darahnya seolah berhenti mengalir, dan tanpa pikir panjang, dia bergegas keluar dari mobil. Jangan. Suara lirihnya membuat Din dan Azarin menoleh. Gadis itu berdiri di depan mereka dengan mata berkaca-kaca, tubuhnya sedikit bergetar. Kedua tangannya menyatu di dada, seolah memohon. Tolong, jangan buang aku. Aku gak mau tinggal di kontrakan.
Aku takut sendirian di kota ini. Suaranya bergetar, penuh ketakutan. Aku bisa jadi pembantu di rumah kakak, aku siap kerja apapun, asal gak jauh dari kakak. Aku takut, jika ada orang jahat yang ingin melecehkan aku lagi. Kata-kata itu membuat Azarin membeku. Zaina terlihat benar-benar ketakutan. Seolah masih ada trauma besar yang membekas dalam dirinya. 10. Azarin menatap gadis itu lebih dalam. Untuk ukuran seorang gadis 20 tahun, Zaina memang memiliki kecantikan alami. Kulitnya mulus, tubuhnya semampai, tidak terlalu kurus maupun gemuk. Rambut hitam legam yang panjang, mata bulat yang tajam namun dipenuhi kesedihan, pipi bulat, dan bibir yang sedikit tebal. Wajah yang begitu cantik. Tak heran jika banyak yang mengincarnya, entah dengan niat baik atau sekadar bermain-main. Din menghela napas panjang, menatap Azarin dengan penuh pertimbangan. Sementara Azarin sendiri tak tahu harus bertindak apa. Pelataran parkir rumah sakit masih ramai dengan lalu lalang pengunjung. Matahari siang bolong menyengat, memantulkan bayang-bayang panjang di aspal yang panas. Namun, bagi Zaina, panasnya matahari bukan apa-apa dibandingkan dengan rasa putus asanya saat ini. Tubuhnya bergetar, tetapi tak ada lagi yang bisa dia lakukan selain memohon. Dia butuh tempat untuk tinggal. Dia butuh perlindungan. Namun, di hadapannya, Din dan Azarin masih diam. Wajah mereka jelas menunjukkan kebimbangan, seolah keputusan ini terlalu berat untuk diambil begitu saja. Zaina menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, lalu tanpa ragu, dia berlutut di hadapan mereka. "Tolong, Kak, jangan usir aku." Suara lirihnya nyaris tenggelam dalam kebisingan di sekitar mereka. Namun, bagi Din dan Azarin, suara itu lebih nyaring dari apapun, menusuk hingga ke dalam hati. Din menegang, refleks melangkah mundur saat melihat tangan Zaina nyaris memegang kakinya. Namun, sebelum dia bisa menarik diri lebih jauh, jemari Zaina telah lebih dulu menggenggam kaki Azarin. "Aku gak bisa tinggal di kontrakan, Kak, aku gak biasa sendirian, aku gak punya siapa-siapa di kota ini." Azarin terkejut, ingin segera menarik kakinya, tetapi tubuhnya terasa kaku. Dia menatap ke bawah, melihat Zaina yang masih berlutut, menangis penuh putus asa. Orang-orang mulai menoleh, beberapa bahkan memperlambat langkahnya, menyaksikan adegan yang terjadi di bawah terik matahari ini. Azarin merasa dadanya semakin sesak. Dia tahu betul Zaina dalam kondisi putus asa. Namun, membiarkan Zaina tinggal di rumah, itu bukan keputusan yang bisa dia ambil sendiri. Bagaimana dengan Umi? Bagaimana dengan Alea? "Zaina, bangun." Suara Vera akhirnya terdengar. Wanita itu sudah berjongkok di samping Zaina, mencoba menariknya untuk berdiri. Namun, Zaina menggeleng keras. "Aku gak akan bangun sebelum kakak mengizinkanku tinggal di rumah. Aku gak mau tinggal di kontrakan. Aku takut, Kak. Aku benar-benar takut." Azarin menelan ludah. Tangis Zaina terdengar begitu pilu, membuat hatinya mulai terguncang. Namun, bayangan Alea yang pasti akan mengamuk, serta kondisi Umi yang semakin drop, menghantam pikirannya dengan keras. Dia tak bisa mengambil keputusan gegabah. 11. Ebean pun ikat terdiam. Sejak awal dia tak berniat mencampuri urusan ini lebih jauh, tetapi melihat Zaina berlutut di hadapan istrinya seperti ini, sesuatu dalam dirinya terasa terusik. Orang-orang masih memandang mereka dengan penuh tanya. Malu. Azarin tahu, jika mereka tidak segera mengambil keputusan, maka akan semakin banyak mata yang menonton. Namun, keputusan seperti apa yang harus dia ambil? Suasana di pelataran parkir rumah sakit semakin tegang.
Matahari masih garang di atas sana, membakar aspal, tetapi hawa dingin justru menyelimuti hati Azarin. Di tengah kebisuannya, Din akhirnya membuka suara. Apa dengan berlutut seperti ini, kamu ingin merendahkan kami? Atau ingin mencari simpati publik? Suara Din tajam, menusuk seperti mata pisau yang mengiris udara di sekitar mereka. Tatapan matanya yang tegas menyapu kerumunan, membuat beberapa orang yang sudah bersiap mengangkat ponsel mereka buru-buru menurunkan tangan. Azarin menoleh, menatap suaminya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Pria ini bukan hanya sekadar suami. Dia adalah tameng yang melindungi keluarganya dengan segenap keberaniannya. Jika kamu tidak mau menambah masalah hidupmu, berhentilah melakukan drama. Lanjut Din, suaranya semakin dingin. Lakukan apa yang saya sarankan. Soal keamanan, saya akan menjamin semua itu. Tapi jangan membuat masalah di kediaman istriku. Sudah cukup dengan kedatanganmu ke rumah, membuat Umi terbaring di rumah sakit. Kata-kata itu seperti tamparan bagi Zaina. Tubuhnya semakin bergetar, isaknya semakin jelas terdengar. Vera yang sejak tadi menyaksikan, akhirnya berinisiatif membangunkan Zaina, tetapi gadis itu tetap bergeming. Lalu, dengan suara lirih yang hampir tak terdengar, Zaina berbisik, "Apa, aku gak layak mendapatkan tempat yang sama dengan saudariku yang lain? Hanya karena aku terlahir dari rahim berbeda ibu." Azarin merasakan dadanya mencelos. Zaina menunduk, kedua tangannya mengepal di atas lututnya. "Bukankah kita saudara kandung?" Azarin mengalihkan pandangannya ke Din, mencari jawaban yang bisa membuat situasi ini lebih baik. Namun, hatinya mulai menangkap sesuatu. Zaina tidak hanya ingin tempat tinggal. Dia tidak hanya takut sendirian, tetapi dia ingin keluarga. Dia ingin sebuah rumah yang utuh. Namun, bagaimana mungkin dia bisa memberikannya, jika kehadiran Zaina justru membawa luka bagi ibu dan kakaknya? Din menghela napas panjang sebelum berkata lagi. "Ya, secara garis besar kalian termasuk saudara kandung. Tapi, kamu juga seorang wanita, bukan? Bukankah sesama wanita tidak boleh saling menyakiti?" Zaina terdiam, bibirnya bergetar. "Kamu memang tidak minta dilahirkan, dan saya serta istri saya tidak akan pernah menghakimi itu," lanjut Din. "Tapi, jika kehadiranmu membawa luka bagi banyak orang, apakah kamu tega menikmati semuanya dengan tenang?" 12. Air mata Zaina semakin deras. Isaknya semakin lirih, hampir seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. "Saya tidak akan membahas bagaimana kamu lahir di dunia ini. Salah atau benarnya, saya bukan hakim untuk menilai. Namun, saya hanya ingin meminta satu hal, jangan menuntut sesuatu yang belum bisa diberikan oleh keluarga istri saya." Tatapan Din semakin tajam. Mereka masih syok. Mereka masih mencoba mencerna semuanya. "Jika kamu memaksa, yang ada hanya kebencian yang akan kamu dapatkan." Keheningan panjang menyelimuti mereka. Lalu, dengan suara yang nyaris seperti bisikan, Din kembali berkata, "Ikuti saran saya, atau tidak sama sekali." Zaina menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir membelah dadanya. "Aku hanya ingin disayang saja, apa begitu sulitnya aku mendapatkan itu?" Azarin merasakan sesuatu mencubit hatinya. Seumur hidup dia merasakan kasih sayang dengan utuh. Dia bahkan tak pernah berpikir ayahnya memiliki anak lain, karena sikap mendiang ayahnya begitu bijaksana, tegas, tetapi penyayang keluarga. Zaina menengangkat wajahnya yang penuh air mata. "Seumur hidup, aku hanya melihat ibu. Seorang wanita yang bekerja mati-matian demi kehidupanku. Aku tidak pernah merasakan kasih sayang ayah, tidak pernah mengenal rasanya memiliki saudara.
Ketika ibu memintaku untuk menemui kalian, aku bahagia sekali. Suara Zaina bergetar. Tapi nyatanya, aku mengalami penolakan. Azarin menutup matanya sejenak, menahan emosi yang mendesak di dadanya. Lalu, dia menarik napas panjang dan membuka mata, menatap Zaina dengan penuh kesabaran. Untuk saat ini, aku mohon jangan dulu, ujar Azarin lembut. Kami masih berduka dengan kondisi Umi. Zaina terisak. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya. Azarin melangkah maju. Dengan lembut, dia menunduk, meraih tubuh Zaina dan menariknya dalam pelukan. Aroma matahari, keringat, dan debu yang melekat pada tubuh Zaina jelas terasa. Namun, Azarin tidak peduli. Dia hanya ingin menenangkan gadis ini. Pelan, tangannya mengusap kepala Zaina.